Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadhus Shalihin, masih bab 13, babun fi bayani kasratit turukil khair, yaitu bab amat amal soleh itu amat sangat banyak ragamnya. Ini selalu dia di awal saya sampaikan tentang bab ini. Allah mengadakan amal solehnya yang amat sangat banyak ragamnya, artinya tidak akan kekurangan amal soleh apabila seseorang ada kemauan, mau gitu ya. Apabila seseorang mau memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu beribadah. Nah, di mana beribadah itu artinya kan beribadah itu sama dengan beramal soleh. Orang yang sedang beramal soleh itu sedang mengerjakan amal soleh itulah, gitu ya, orang yang sedang beribadah. Nah, apabila mau memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia, beribadah kepada Allah, ya, tidak akan kekurangan amat sangat banyak jumlahnya, ragamnya, hanya amal soleh yang Allah adakan ya bagi manusia. Nah, yang kemarin yang ke-17 17, hadis nomor 17, yaitu iza maridul abdu aw safaro kutibalahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka Allah atau ditetapkan baginya pahala amal-amal yang tidak dilakukan karena sakitnya, karena sakit dan safar. Pahala amal yang biasa dilakukan lalu tidak dilakukan karena sakit atau safar, maka pahalanya tetap dituliskan. Artinya pahalanya tetap diberikan oleh Allah, ya. Kan dengan catatan ya, untuk amal yang makana ya'malu muqiman sahihan, amal yang selalu, amal yang biasa, amal yang terus menerus dikerjakan ketika mukim dan sehat. Ini kan perlunya konsisten dalam beramal. Ya, perlunya konsisten di dalam beramal soleh. Ini diantaranya menurut hadis ini adalah apabila tidak bisa, jadi suatu saat itulahnya amal yang sudah konsisten itu diamalkan lalu tidak bisa diamalkan karena sakit atau safar, maka pahalanya akan tetap dituliskan, akan tetap diberikan. Tapi dengan catatan nih ya, sakitnya itu bukan karena ulah sendiri. Jadi jangan sampai seperti ini. Nanti juga ya, dan satu lagi di sini tidak disebutkan, tapi saya sudah catat hadisnya. Sekalian saya baca dulu dia hadisnya. Dia ini tambahan lah itu ya, atau hadis lain nih terkait sakit dan safar. Ini hadis riwayat Malik. Nah, hadis riwayat Imam Malik. Di dalam hadis riwayat Imam Malik ini, Imam Malik memasukkan hadisnya di dalam bab maja'a fi ajril marid. Nah, hadis-hadis tentang pahala sakit. Ya, hadis-hadis tentang pahala sakit. Artinya ada pahalanya, ada keuntungannya kalau sakit. Di antaranya nih hadis
Ini saya baca terjemahnya saja nih ya di dalam ini aplikasi hadis nih, hadis riwayat Imam Malik. Dari Atha bin Yasar, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba sakit, Allah Subhanahu Wa Taala mengirim kepadanya dua malaikat. Allah mengutus dua malaikat. Allah berfirman, lihatlah apa yang dikatakan orang tersebut kepada para penjenguknya. Ya, lihatlah apa yang dikatakan orang tersebut kepada penjenguknya. Jika ia bertahmid dan memuji Allah. Bertahmid itu mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi ketika sakit itu malah itu mengucapkan alhamdulillah. Lihatlah apa yang dikatakan orang itu kepada penjenguknya. Jika ia bertahmid dan memuji Allah, nah kan luar biasa sebetulnya ajaran Islam nih. Tapi kan untuk bisa sampai ke tahap ini, ketika diberi sakit itu malah alhamdulillah. Kan beratnya, tidak mudah artinya. Yang ada kan malah ngerasula dan kukulutus. Yang ada malah bisa jadi ya dia kecewa gitu, dia marah kepada Allah karena Allah menimpakannya demikian. Nah, jika ia bertahmid dan memuji Allah, maka mereka berdua, dua malaikat itu akan mengangkatnya ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, aku berjanji kepada hambaku, jika aku mewafatkannya, maka aku akan memasukkannya ke surga. Dan jika aku menyembuhkannya, pasti aku akan mengganti untuknya daging yang lebih baik dari dagingnya, darah yang lebih baik dari darahnya, dan aku ampuni keburukan-keburukannya. Aku ampuni dosa-dosanya. Nah, kalau di hadis yang adanya di dalam kitab Dalilul Falihin ini kan terkait sakit itu, pahala amal yang biasa, yang konsisten, yang selalu dikerjakan, lalu tidak bisa dikerjakan karena sakit, maka Allah tetap akan memberikan pahalanya. Nah, kalau di sini akan diampun dan akan aku ampuni keburukan-keburukannya, aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian ini ada beberapa nih ya di dalam kitab Muwatta Malik, Al-Muwatta namanya, kitab Imam Malik. Di dalam bab ini Imam Malik memasukkan 5 nih hadisnya. Kita baca terjemahnya saja ya, satu yang barusan. Kemudian yang kedua nih hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin, orang yang beriman, mendapat musibah, bahkan hanya sekedar tertusuk duri, kasura. Apa sih bahasa Indonesia kasura nih? Tidaklah seorang mukmin mendapatkan musibah, bahkan hanya sekedar tertusuk duri, kecuali akan dikurangi dosa-dosanya atau dihapus darinya kesalahan-kesalahannya. Kemudian satu lagi nih ya, nih hadis-hadisnya dulu saja kita bacakan demikianlahnya. Yang ketiga nih dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, barang siapa yang Allah menginginkan baginya kebaikan, maka Allah akan memberinya musibah. Barang siapa yang Allah menginginkan baginya kebaikan, maka Allah akan menimpakannya, Allah akan memberinya musibah. Kalau ini musibah dalam arti lebih luasnya, bukan hanya sakit. Ini lebih luas, musibah banyak bentuknya.
Bahkan kan di dalam bab sabar atau apa ya, bisa musibah yang langsung kena kepada dirinya. Musibahnya itu melalui anaknya, musibah berkenaan dengan hartanya. Musibah lebih luas ya. Nah, hadis barusan Rasulullah SAW menyabdakan, barang siapa menginginkan musibah, di Allah menginginkan baginya kebaikan, maka Allah akan memberinya musibah. Ini hadis riwayat Bukhari juga ada nih ya. Ini riwayat Malik nih yang saya buka. Tapi ini riwayat Bukhari juga ada nih. Kemudian yang tadinya di dalam riwayat Muslim juga ada, yaitu tentang apabila kena musibah, meskipun artinya sekecil apapun, bahkan hanya tertusuk duri, tetapi mandi orang mati tajong tidak gor, itulah dikait piraga gitu unggul, itu jangan dikira. Bagi seorang mukmin Allah bermaksud menghapus dosanya. Nah, kemudian hadis satu lagi, Yahya bin Sa'id berkata, di masa Rasulullah SAW ada seseorang yang meninggal. Lalu ada orang berkata, apa namanya ya, bahasa orang namanya enak ya gitulah, enak gitulah ya, meninggalnya itu dia tidak tanpa diuji dengan penyakit. Ada seseorang yang sebutnya mungkin meninggal mendadaknya, tanpa sakit, tanpa apa gitu loh. Sering kan kita juga menemukan yang demikian. Misalnya pagi-paginya bertemu ngobrol, lalu siang harinya si anu meninggal. Masa tadi ngobrol sama saya? Nah, banyaklah kejadian demikiannya. Nah, ada orang yang mengatakan, alangkah beruntungnya ya dia meninggal tanpa diuji dengan penyakit. Rasulullah SAW bersabda, celakalah kamu. Tidakkah kamu tahu kalau Allah mengujinya dengan penyakit, niscaya dengan penyakit itu akan dileburlah dosa-dosanya. Gitulahnya, hadisnya ada 4-nya di dalam Muwatta Malik. Di antaranya ada hadis yang juga itu riwayat Muslim, riwayat Bukhari yang 4 yang barusan. Dengan catatan ya, bukan penyakit yang dibuat sendiri. Karena jadi bisa begini, kalau kita ingin membersihkan dosa, bagaimana caranya ya? Gering atau gerasok. Unjuk orang baca gering weh. Kumaha carana nguseup tisuk nepi ka sore. Keberang tong dahar, mun panas kapanasan, hujan kehujanan, balik gering, saminggu gering, bersih dosa nanti. Nah geuning yang bersih dosa teh ngoseup we atuh. Disiar cik urang Sunda banyak disiar atuh kitu mah eta mah disiar eta nyiar penyakit urang Sunda, orang Sunda bilangna kitu kan. Atuh nyiar penyakit. Aneh demikian ya misalnya. Dengan apalah kegiatannya banyak, atau misalnya naik motor ugal-ugalan, sugana cilaka, potong sukuna 6 bulan tah, pakai gips misalnya 3 bulan pakai gips, jalannya juga susah. Jadi banyak amal yang tidak bisa dilakukan. Kenapa demikian gitu hadis tadi? Berarti tidak semua. Nah, kebetulannya baru kemarin juga kan ya, baru kemarin dalam Kitabul Adab kemarinnya. Dalam Kitabul Adab itu kan tentang hak tamu. Di mana di dalam hadisnya, ini Sahih Bukhari ya. Di dalam Sahih Bukhari kan tentang hak tamu itu, hadisnya itu mengenai seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr. Di mana Abdullah bin Amr ini, ya inilah sahabat seluruhnya saya kiranya untuk semangat, gairah gitu, bersemangat, bergairah, amal solehnya luar biasa. Karena semangat ibadahnya yang amat sangat tinggi, hingga Abdullah bin Amr ini sholat malam, tiap malam, sepanjang malam. Sholat malamnya demikian, nggak pernah terlewat, tiap malam sholat malam, tapi sepanjang malam.
dari awal malam sampai akhir malam. Jadi dia ini tidak tidur sama sekali. Malamnya itu dipakai sholat dan tiap malam. Kemudian besoknya saum, tiap hari lagi saumnya. Sampailah berita Abdullah bin Amr itu seperti itu ya. Setiap harinya dia demikian. Abdullah bin Amr ini sholat malamnya seperti itu, siangnya saum, tidak pernah ada yang terlewat. Ini mendengar hal seperti itu Rasulullah SAW yang sengaja menemui Abdullah bin Amr. Telah sampai berita kepadaku kamu itu seperti itu, kamu itu tadinya malam seperti itu, siangnya saum. Benar seperti itu? Ya Rasulullah. La taf'al, jangan lakukan. Ya, jangan demikian. Nah di sini kan Rasulullah SAW kemudian inna li jasadika alaika haqqon. Jangan lakukan yang demikian. Jangan seperti itu artinya. Sholat malam iya itu kan benar, bagus tiap malam iya. Jangan ada yang terlewatkan kalau bisa sholat malam. Tapi kan bukan seperti itu. Bukan setiap malam sepanjang malam dipakai sholat sampai tidak tidur. Kemudian saum tiap hari nggak ada, berarti ya menurut Rasulullah SAW nggak ada. Justru Rasulullah SAW menyabdakan di hadis lain itu tidak sah saum bagi orang yang saum tiap hari. Tiga hari saja dalam sebulan. Tuh Rasulullah masa 3 hari dalam sebulan. Kemudian Rasulullah SAW kan menyebutkan saum Daud kalau begitu. Selang sehari saumnya. Nggak boleh kalau tiap hari. Nah, tapi kan Rasulullah SAW kemudian mengingatkannya inna li jasadika alaika haqqon. Artinya hadis ini Rasulullah memerintahkan perhatikan jasad. Ya perhatikan jasad. Perhatikan ya itulah kesehatannya, kebugarannya. Salah berarti kalau memperlakukan jasad seperti itu, malam harinya tidak tidur, bahkan karena sholat sebetulnya kan bukan karena begadang dengan hal-hal yang gak jelas. Sholat malah yang dilakukannya tetap salah. Ya, perhatikan jasad, karena jasad kamu itu ada hak yang harus kamu perhatikan. Artinya hadis ini memerintahkan, Rasulullah memerintahkan perhatikan kesehatan jasad. Siapa tahu, itu kan lanjutannya, siapa tahu umur kamu panjang. Sementara ibadah kan seumur hidup. Berarti kan tidak boleh apabila memperlakukan jasad seperti itu. Artinya kemudian karena memperlakukan jasadnya tidak benar, tidak tepat, lalu sakit. Jangan harap berarti dosa diampuni, enak aja berhenti. Kalau kan kamu yang salah, kamu yang memperlakukan jasad seperti itu sampai kamu sakit. Lalu dosanya minta dihapus. Oh, nah sih kalau jadi gampang yang dihapus dosa pak gosip tadi ke gosip besok gratis lebih ke sore berang le tong dahar. Nah, Jepang mah gering maksudnya hayang gering gitu pan dia maksudnya hayang gering dengan asumsi bahwa kalau sakit kan dosa diampuni, gampang gering kan yang dihapus dosa teh bari resep di pan nguseup mah. Mancing dari pagi sampai sore sampai malam. Jangan makan. Kalau panas, antap kepanasan, hujan, kehujanan, gering pasti balik negara sok. Nah, apakah ini contoh kan artinya itu kan sakit yang dibuat sendiri. Jangan harap berarti berlaku apa yang disebutkan di hadis-hadis tadi. Amal soleh yang biasa dilakukannya tetap dituliskan gitu ya, karena di sini kutiba itu tetap ditulis melakukan, padahal tidak melakukan. Kemudian ini jadi penghapus dosa. Saya gampang yang ngapus dosa itu jangan resep deh. Jangan resep deh, tinggal ulin setekar kebak nepi ka gering. Ya ternyata tidak demikian ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa apalagi kan hadisnya Rasulullah tadi kan yang
substansinya dari hadis tadi adalah perhatikan kesehatan jasad kamu, badan kamu, karena jasad kamu, badan kamu itu punya hak yang harus kamu tunaikan. Nah, dulu saya ingat nasihat almarhumnya Ustadz Usman Solehudin, itu juga nasihat dari gurunya, dari almarhum Ustadz Abdurrahman. Ulah telat dahar, jangan sampai telat makan. Dan menasehati demikian itu dengan menyebutkan tong nyiksa awak, nyebutnya teh tong nyiksa awak. Jadi menyiksa diri disebutnya, katakanlah dijadinya ya, menyiksa diri, telat makan saja, itu nasihatnya demikian. Tong nyiksa maneh cenah atuh. Jangan sampai telat makan. Yang tadi, karena kalau sudah terasa lapar, nah itulah jasad itu sudah nagih, jasad sudah minta gitu ya. Jasad sudah minta jatah makannya, makanya jangan sampai telat. Jangan sampai ada nanti di bagian jasadnya itu jadi ada yang rusak karena ulah sendiri. Katanya nah kemudian kemarin juga saya ini kan sebutkan bahwa Rasulullah juga pernah sakit ketika jatuh dari kuda. Apa karena ulah sendiri? Rasulullah itu ugal-ugalan naik kudanya. Emang Rasul itu rodeo gitu. Tuh Rasulullah, masa siapa yang lebih takwa dari Rasul? Ya, sementaranya Rasulullah kan sudah menyatakan, akulah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang, definisi takwa itu artinya kan menyelamatkan diri. Itulah menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan. Ternyata naik kuda juga ada bahayanya, yaitu jatuh dari kuda. Nah, apa Rasulullah tidak bertakwa dari kemungkinan jatuh dari kuda? Kan mustahil kalau Rasulullah naik kudanya ugal-ugalan. Allah lah yang menakdirkan sampai Rasulullah jatuh dari kudanya, badannya memar, lecet, sampai sakit. Kalau itu baru, itu contohnya gitunya. Kalau sudah berhati-hati, sudah bertakwa, sakit juga. Nah, berarti nilai sakitnya itu benar, seperti yang disebutkan di hadis ini. Satu, berarti ada duanya. Satu, amal soleh yang biasa selalu konsisten dilakukan, Allah jamin pahalanya tetap akan diberikan. Dan yang kedua di hadis riwayat Malik diantaranya tadi ya, yaitu sakitnya itu akan Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Jangan atau bukan sakit yang atau sakit karena ulah sendiri yang tadinya tidak memperhatikan hak jasad. Dan itu tadi kita itu ugal-ugalan gitu, tidak memperhatikan jasad. Ngusuk tisuk lebih ke sore, berang kurubuk waktu nadahar karena asik mancing, lebih banyak yang lebih kiat. Kemudian sakit. Nah, kan kalau sakit yang demikian itu sakit yang dibuat sendiri, tidak berlaku berarti ini ya untuk pahala amal yang biasa dilakukan tetap diberikan, kemudian menjadi penghapus dosa. Saya kira kan demikian. Tadinya kalau yang bersih dosa itu kumaha atuh guseup, yang bersih dosa mah geus gampang gitu. Asa kok genah gitu. Guseup geus sok tisu lebih ka sore. Mun panas antep kepanasan, hujanan tong dahar eta tengah berang eta. Dari pagi sampai kering besok balik, artinya kalau demikian sakit pulang itu kemudian sakit. Nah, apa seperti itu lalu kita menagih, sebutnya kita nagih kepada Allah bahwa sakitnya itu ya, bahwa sakitnya itu harus jadi penghapus dosa, bahwa dengan sakitnya itu amal soleh yang tidak dikerjakan tetap diberikan. Nah, tentu itu tidak berlaku. Ini juga berarti harus menjadi perhatian ya, harus menjadi perhatian dalam hari seperti ini, harus menjadi perhatian deh. Apabila kita sakit, coba kita pikir-pikir kenapa saya sakit, jangan-jangan karena ulah sendiri.
bohongan teu apik tah bisi kitu. Ya gitu nya, coba perhatikan kalau kita merasa sakit kunaon nih, kunaon nya, oh kunaon geuring ieu. Jangan-jangan kitanya yang, ya artinya tadinya manusia itu kan bisa karena dia lupa, karena dia lengah, karena lalai, sehingga dia itu melakukan satu kesalahan, yaitu tidak memperhatikan kesehatan badannya. Ini contoh kecilnya, saya juga mengalami nih hal seperti ini dalam cuaca yang panas. Dalam cuaca yang panas itu kan gerah, nggak enak gitunya. Sakapung mau buka baju, beli gerah tuh buka baju. Ya bajunya dibuka, ini di rumah sihnya keluar komor. Udah karena naon tegerna ieu hareudang kareunang ieu asa carepel buka baju nya telanjang dada disebutnya ya. Genah teh. Gak lama, itulah beberapa waktu, ternyata kemudian pakai deui baju teh. Nah tidak lama kemudian, nah waktu itu genah tas sakepeung teh sadar gitu teh apa tadi itu di baju. Masuk angin lah gitu aja. Masuk angin. Ini awal badan tuh jadi gak enak. Tas sakepeung mah lu kitu teh tidak sadar, tidak lalai, tidak sadar, dia lalai, dia sendiri yang menyebabkan badannya sakit. Nah itulahnya tambahan ada hadis. Kalau di hadis ini yang ke-17 kemarin ya, apabila sakit atau safar itu di hadis ini hanya menyebutkan maka pahala amal yang biasa dilakukan gitu kan ya, tidak bisa dilakukan karena sakit atau safar, maka Allah menjamin pahalanya akan tetap diberikan. Tapi ini kan tidak berlaku untuk yang demikian tadinya, kalau sakitnya itu karena ulah sendiri. Dan dua berarti dengan tambahan hadis tadi, ya sakit itu jadi penghapus dosa dan pahalanya tetap diberikan apabila tidak dikerjakan karena sakit. Itu tambahan hadis tadi, karena di hadis ini hanya disebutkan ditetapkan pahalanya tetap diberikan. Nah, di hadis riwayat Muslim tadinya Bukhari, Imam Malik, ternyata sakitnya itu bahkan tadinya musibah. Kalau musibah tadi kan dalam arti yang lebih luasnya, musibah yang sekecil apapun lah gitunya. Nah, itu terantuk, kejedot tidak gor titajong kasura karari itu ya. Tapi kan tidak berlaku untuk sini kita cucuk riwut, alah hafal cucuk riwut. Sini kita cucuk riwut atuh dikitukeun atuh napa papinuh leungeun cabutan hiji-hiji tuh makanya hiji wae jadi penghapus dosa komo ya ratusan. Dan cucuk Garut dikitu atuh satu pugu beak leungeunna atau bisa ngebodor cekalo teh bari ge onjek itu mau hayang maneh we gitu. Nah, sekarang hadis yang baru nih berikutnya ya, hadis ke-18. Saya kira cukuplah ya penjelasan hadis tadi. Intinya kalau kitanya sudah bertakwa, hati-hati apiknya memelihara jasad. Karena tidak ada orang yang tidak pernah sakitnya. Bahkan Rasulullah sendiri barusan sehat wae Rasulullah mah. Ya Allah tetap menjadikan sakit. Kenapa? Jatuh dari kuda. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah sakit. Tapi kenapa gitu? Kenapa dia sakit? Nah, mestinya kalau sakit itu ya, mikir gitu ya, kenapa gitu ya sakit seperti ini. Dan yang suka tidak terasa, sakit itu disebabkan karena makanan. Apalagi sekarang disebutnya kan makanan itu serba instan. Kalau di Amerika sana disebutnya juga junk food, itu makanan sampah. Ini junk food. Atau itu di dahar barina ge
kembalilah ke makanan-makanan yang natural. Kulo sampe, kulo bohoi, katimus, tan di tukang bajigur lah pokoknya. Pokoknya mah ini tukang bajigur, sehat ya mah. Kulo sampe itu dah, kulo bohoi, kulo busuuk. Ya kan? Karena itu kan juga tidak digoreng lebih sehat sebetulnya, hanya ya karena tidak digorengnya lebih sehat. Katimus pokoknya mah ciu, putri noong. Karena itu benar sehat aslinya. Dibandingkan dengan apalagi kalau makanan kemasan, makanan minuman kemasan, wah itu mau unsur kimia lah itu mah yakinnya. Nah, yang berikutnya yang hadis nomor 18. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Ini amat sangat pendek tapi maknanya sangat luas nih hadis ini. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu adalah sodakoh. Ini bagi orang Islam itu ya, pokoknya kalau orang Islam itu melakukan kebaikan, itu adalah sodakoh, berpahala lah intinya. Kemarin-kemarin juga sudahnya pada hadis yang ini kan, manusia itu terdiri dari 360 sendi di seluruh badannya itu ya. Manusia itu terdiri dari 30 sendi, ada 30 persendian, dan setiap sendinya itu harus ada sodakohnya, harus terisi itulahnya dengan sodakoh. Nah, di hadis ini Rasulullah SAW menyabdakan kullu ma'rufin sodakotun. Setiap kebaikan itu adalah sodakoh. Setiap hal yang baik gitu setiap hal yang baik bagi seorang muslim itu adalah sodakoh, itu ada pahalanya. Bahkan kan ada hadis yang ini kan, bahkan hanya berupa seperti ini nih, apa namanya ya, bahkan menampakkan wajah yang ceria ketika bertemu dengan saudaranya saja, itu sudah sedekah, sudah ada pahalanya. Ya, setiap hal yang baik bagi seorang muslim itu bernilai sedekah. Nah, bahkan itunya sebutan teh apa susahnya gitu, apa susahnya kalau ketika bertemu dengan saudaranya, dia menampakkan wajah yang menggembirakan, yang ceria, yang membuat senang orang lain lah gitunya, dari wajahnya saja. Menunjukkan wajah yang yang menggembirakan orang lain. Apalagi kalau jelas-jelas misalnya seperti ini kan kecil sebetulnya amalnya ya. Ini kan kecil amalnya. Apalagi kalau ini amal yang jelas-jelas ada itunya dalil. Ya, barusan juga ada dalilnya ya. Antal ko akhohu biwajhin talqin. Itu termasuk sodako apabila bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang ceria, mungkinnya menyenangkan orang gitunya. Ketika bertemu itu wajahnya itu membuat orang menyenangkan orang, menggembirakan orang. Dan sebetulnya banyak kan yang amalan-amalan yang oleh Rasulullah SAW itu disebutkan padahal itu amalan yang ya tidak seberapa. Ya justru ini pas itu ya dengan babnya, bahwa amal soleh itu amat sangat banyak kalau mau. Nah, bahkan hadis ini menyebutkan pokoknya semua hal yang baik itu adalah sedekah bagi pelakunya. Ya, setiap hal yang baik bagi seorang muslim itu bernilai sedekah.
Nah, sedekah di sini artinya amal soleh lah gitunya, amal soleh yang berpahala. Jangan diartikan anu iya teh ada dasar budak letik teh dasar budak letik teh ini budak SD ya anak-anak SD dari sekolahnya itu kan diberi diberi buku apa namanya kegiatan selama Ramadan. Hari pertama apa saja gitu yang dilakukan gitu ya. Hari kedua jadi selama Ramadan itu setiap harinya amal soleh yang dilakukan apa saja. Nah di situ ada sodako, di situ ada sodako. Lalu ini kan anak SD, sudah tinggal senyum saja kan sodako. Kasih centang, saya sudah sodako karena saya senyum ketika bertemu dengan orang. Apa mau seperti itu gitu kan? Kalau sodako ya sodako beda lagi ya. Sodako dalam arti khusus itu sama dengan infak lah gitunya, memberi mengeluarkan harta fisabilillah di jalan Allah. Nah, makanya persisnya kullu ma'rufin sodakotun, setiap hal yang baik bagi seorang muslim itu amal soleh, berarti ada pahalanya. Jadi tidak bisa ya dengan pemahaman seperti tadi, ya itu sudah tinggal senyum saja, centang, saya sedekah karena sudah senyum. Ketika bertemu seseorang, gitu kan. Ketika bertemu seseorang tinggal senyum saja, sedekah. Nah, maknanya ini bukan sedekah yang bukan sedekah dalam arti infak nih ya, yang ada di sini. Kullu ma'rufin sedekatun. Semua hal yang baik bagi seorang muslim itu ada pahalanya, gitulah ya maknanya. Ya, termasuk hal-hal yang ini memang karena amal soleh itu amat sangat banyak ya. Termasuk Rasulullah SAW sendiri kan dia di sini sering terbawa aja, kebetulan sangat erat kaitannya dengan kalau amal soleh sangat banyak karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah amal soleh. Nggak pernah kan Rasulullah itu melakukan sesuatu yang bukan amal soleh, artinya sia-sia bagi Rasulullah. Yaitu ketika Aisyah ditanya Rasulullah SAW itu kalau sedang di rumah apa saja yang dilakukan? Karena Aisyah menjawab, apa saja, ada saja gitu yang dikerjakan selama di rumah itu ada saja yang dikerjakan. Kalau misalnya ada bajunya yang rusak, yang robek, jahit sendiri. Sendalnya putus, kalau masih bisa di apa namanya dibenerin, alah jadi nggak enak dibenerin tuh, dibenerin, jahit sendiri. Kalau di kita misalnya ada genteng yang bocor gitu ya pokoknya dibenerin, ya maksud eta kan itu hal yang baik kan. Kalau ada genteng geser misalnya, ini kan kalau hujan jadi bocor kan. Lalu dibenerin lah gitu ya gentengnya, cuma bergeser misalnya, kembalikan lagi ke posisinya, jadi kan tidak bocor. Itu kan hal yang baik yang seperti itu amal soleh, artinya itu ada pahalanya. Dan itu juga yang terkait dengan hadis di beberapa bab sebelumnya yang apa namanya surga itu lebih dekat kepada kalian dari tali sandal jepit kalian. Itu kan bahasa kiasan yang maknanya surga itu sangat dekat kepada kalian, yaitu dengan amal-amal kecil keseharian. Karena ternyata hadis ini ya menyebutkan kullu ma'rufin sodakotun, setiap hal yang baik yang dilakukan oleh seorang muslim, anggaplah dirinya seorang muslim, itu adalah amal soleh, itu berpahala. Apa saja? Lah nggak mungkin kan kalau disebutkan satu persatu. Pokoknya hal yang baik saja lakukan lah gitu ya. Ya apalagi kan kalau ini contoh lain misalnya nyapu gitulah, nyapu misalnya ada banyak, ada debu, ada apa, kemudian disapu jadi bersih, itu baik nggak? Nah, untuk orang Islam itu adalah amal soleh.
Apalagi kalau ini kan mematikan lampu, itu jelasnya ada dalilnya, ada perintahnya. Rasulullah memerintahkan ya matikan lampu, sebutlahnya matikan lampu apabila tidak digunakan. Ya, siang hari kan pasti kan nggak akan menggunakan lampunya karena siang hari itu terang, maka lampunya dimatikan karena tidak berguna. Mematikan lampu saja itu ada pahalanya. Nah, maka di sini nih ya, semua hal yang baik apabila dilakukan itu adalah sodakoh, dalam arti ya itu amal soleh, itu sesuatu yang berpahala. Nah ini yang seperti ini nanti artinya kalau ada kesempatan seperti itu jangan dilewatkan, itu amal soleh, itu berpahala. Dimana menurut hadis yang tadinya tentang surga itu dengan hal-hal seperti itu. Ya surga itu dengan amal solehnya, sementara nah menurut hadis ini amal soleh itu apa? Apapun lah pokoknya kalau hal yang baik lakukan. Itu adalah amal soleh. Nah surga itu dengan hal-hal yang demikian. Surga itu dengan tadinya bahasa kiasannya kan lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian. Artinya ini apa namanya, sandal itu kan bukan hal yang besar. Ya sandal kan bukan hal yang besar, apa jadi obrolan seperti apa soal sandal? Putra ayah ngobrolkan sandal bari lagi, sandal begitu lah. Nah, maknanya adalah surga itu dengan amalan-amalan yang kecil, tapi itu ada setiap hari. Ya amal masuk surga itu artinya yang masuk surga itu dengan amalan-amalan kecil, amalan-amalan yang sepele, amal-amalan yang mungkin banyak orang yang menganggap sepele menjadi ya diabaikan itu ya. Karena menunggu momen besar nih untuk masuk surga itu sehingga nih pahalanya besar, sehingga memiliki pahala yang banyak. Iraha ataupun gitu mah. Kapan kalau begitu mau beramal soleh? Sementara ya tadinya tujuan awal bahwa maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah, beramal soleh. Jangan nunggu yang besar. Artinya kalau beramal soleh yang ada kerjakan. Datang kesempatan yang kecil, ya itulah kerjakan. Karena saat itu Allah memberikan amal yang demikian. Dan sebetulnya tadi kan kalau sehari-hari, keseharian dan karena itu sebetulnya yang kecil-kecil yang Allah berikan kesempatannya ya untuk beramal soleh, tadinya untuk memenuhi itu tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah. Dan beribadah itu sama dengan beramal soleh. Nah amal solehnya yang seperti apa? Nah di sini menyebutkan kullu ma'rufin, pokoknya hal-hal yang baik itu adalah amal soleh, itu ada pahalanya. Dan hadis yang tadinya yang menyebutkan bahwa pada manusia itu ada 360 persendiannya di seluruh tubuhnya. Nah itu setiap sendinya harus terisi dengan amal soleh. Itu hadisnya kan sudah di beberapa bab yang lalu. Jadi boleh kita asumsikan seperti ini. Per hari itu harus ada 360 amal soleh untuk memenuhi nutrisi dari sendi di tubuhnya, itu adalah amal soleh. Harus terisi setiap sendinya itu dengan amal soleh setiap harinya. Dari bangun tidur kira-kira sampai mau tidur lagi ada berapa? Ada berapa amal soleh yang kita lakukan? Kalau ini sekitar bangun tidur saja nih ya, bangun tidur langsung baca doa satu, katakanlah begitu bangun langsung beramal soleh, yaitu membaca doa. Kemudian kan menuju kamar mandi, ketika mau masuk kamar mandi mendahulukan membaca doa 2, berarti amal soleh. Mendahulukan kaki kiri 3, gitu dihitung ya mah.
Kemudian di kamar mandinya wudhu 4 misalnya. Kemudian menggosok gigi 5. Mau keluar baca doa 6. Keluarnya mendahulukan kaki kanan 7. Tadi setelah wudhu kemudian berdoa, membaca syahadat 8. Setelahnya berdoa 9. Subuh hungkul baru sekitar 9 amal soleh yang dilakukan. Itu baru subuh. Nanti zuhur juga sama agannya, ketika mau masuk jamban wudhu dan keluar lagi. Yang sulit itu ya yang tadi, kalau Rasulullah SAW itu ada saja yang dikerjakan ketika di rumah. Kalau ini dari hadis ini juga ya, belum lama kan di bab apanya saya lupa lagi nih ya. Itu percakapan antara Muaz bin Jabal dengan Abu Musa al-Asy'ari. Dua-duanya ini kan diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk mengajarkan Islam di sana di Yaman. Obrolan mereka ternyata ya inilah obrolan para sahabatnya, kita ngobrolna para sahabat mah itu diantaranya nih. Huzaifah menanyakan kepada Abu Musa, kamu kalau membaca Quran itu kapan? Abu Musa menjawab, unggal usik, si orang Sunda mah unggal usik, saya mau baca Quran mah ada kesempatan saya pakai baca Quran. Jadi seharinya itu bisa berapa kali Abu Musa al-Asy'ari membaca Quran. Khatam ternyata misalnya khatam deui saminggu sih nanti khatam dah. Karena kalau ada kesempatan dipakai baca Quran gitu, itu Abu Musa al-Asy'ari. Jadi dia bisa demikian karena Al-Qur'annya kan dia hafal, nggak bawa mushaf ke sana kemari, karena Al-Qur'annya hafal. Aneh gitulah kalau nggak ada apa yang bisa dikerjakan, baca Quran Abu Musa al-Asy'ari man. Jadi benar terisi gitunya seluruh waktunya itu dengan amal soleh. Kalau pertanyaan Abu Musa kepada Muaz bin Jabal, dia menanyakan sholat malam kamu bagaimana? Muaz bin Jabal tiap hari sholat malamnya. Sahabat perkara itulah gitunya, sahabat itu sholat malamnya tiap harinya, karena Rasulullah SAW menyabdakan bahwa sholat sunat terbaik itu adalah sholat malam. Mustahil sahabat melewatkan nih. Yang menurut pikiran saya lah, katanya menurut pikiran saya mustahil sahabat itu melewatkan sholat malam. Karena inilah sholat sunat terbaik itu adalah sholat malam. Nah, Abu Musa bertanya kepada Muaz, kalau kamu sholat malam bagaimana? Muaz bin Jabalnya menjawab, malam itu saya bagi 2, setengahnya untuk tidur, setengahnya untuk sholat. Benar, berarti kan 24 jam. 24 jam itu isinya ibadah. Barulah itu memenuhi artinya ya. Meskipun ada saja, meskipun sahabatnya ada saja kelemahan dan kekurangannya, tidak akan ada yang sempurna itunya dalam memenuhi tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Tidak akan ada yang sempurna seperti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu tanpa kelemahan, kekurangan, kesalahan kan, karena dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah. Kan selain Nabi tidak ada yang demikian. Ada memang kekurangan, kesalahan, kelemahan itu pada amalan para sahabat, tapi kan sangat minim, berarti sangat minim lah kekurangan kekurangan, kelemahan, kesalahannya. Karena mengingat tadi ya para sahabat itu kan antusias, semangat, gairah beribadahnya itu di atas rata-rata lah. Sampai ada yang overnya tadi yang oleh Nabi itu, aduh salah kalau demikian, masa setiap malam tidak tidur besoknya saum, walila atau awak teh saminggu gara tipes, saminggu gejol di opname saminggu gejol di opname atau gitu mah. Kau mau bari gitu mah, sholat malam sepanjang malam,
besoknya nguseup, bari nguseup, besoknya saum, bari nguseup. Papanasan huhujanan, aduh ruksak atuh awak teh gitu mah. Nah, kembali ke hadis ini ya, pokoknya semua kebaikan, apa hal-hal yang baik bagi seorang muslim itu amal soleh yang sama dengan ibadah itu berarti memenuhi kan tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, bahkan tadinya meskipun hanya sekedar menampakkan wajah yang menyenangkan ketika bertemu dengan saudaranya yang seperti itu saja, itu adalah sedekah, itu adalah amal soleh yang berpahala. Kalau sudah disebut kullu ma'rufin, nah ini kalau menurut bahasa Arab seperti ini nih berarti kullu itu seluruh. Karena di hadis ini tanpa ada pengecualian, kullu artinya seluruh. Kemudian mudhof ilaihnya adalah mudhof ilaih kata ma'rufnya nya kullu ma'ruf. Kata ma'rufnya kemudian nakiroh disebutnya pakai tanwin kullu ma'rufin. Ini butuh bahasa Arabnya. Kata ma'rufnya ini dengan bertanwin di ujungnya namanya isim nakiroh, di mana isim kata yang nakiroh ini itu menunjukkan umum dengan mencakup yang betul-betul mencakup seluruhnya tanpa ada yang terlewatkan. Artinya segala seluruh hal yang baik Allah tetapkan bagi seorang muslim itu jadi amal soleh. Semuanya hal yang baik Allah tetapkan itu menjadi, ya di sini menyebutnya si redaksinya sodako. Hanya kan jangan diartikan jadi senilai dengan atau sama dengan bersodakoh mengeluarkan hartanya. Beda deui atau etama. Kalau itu sodakohnya dalam arti infak lah tadinya mengeluarkan harta. Nah ini sangat-sangat untuk hari ini dia ini sangat jelas nih. Sangat jelas nih kalau ini babnya kan amal soleh itu amat sangat banyak macamnya, jumlahnya. Artinya tidak semua nih. Tidak semua tertulis secara tekstual. Ada redaksi hadisnya. Pokoknya semua kebaikan lah. Karena kalau dirinci satu persatu ya mustahil kan, mustahil. Kalau disebut satu persatu ya bisa apa namanya aja, atau bisa jutaan beneran, bisa jutaan macam amal. Nah ini disebutkanlah secara mencakup, disebutkannya dengan kalimat kullu ma'rufin itu betul-betul mencakup. Pokoknya semua hal yang baik, semua kebaikan bagi seorang muslim itu adalah sodakoh, bahasa demikiannya adalah amal soleh, itulah ibadah. Misalnya contoh yang barusan, kalau ada genteng yang bergeser, ada ucing terus diaradu dina kenteng, dia tuh ucing teh diaradu dina kenteng, geser kenteng nanti. Kalau hujan kan jadi bocor. Aya dalilna nu kitu geserkeun kenteng atuh da moal aya. Ari dalilna pada moal aya. Tapi apa kebaikan kan, hal yang baik kan kalau ya coba kenteng itu dibenerin, digeser kembali ke tempatnya. Jadi kalau hujan tidak bocor, apa itu bukan hal yang baik? Mana dalilna? Tetep moal aya. Ya iya dalilna berarti kullu ma'rufin da dalilna teh. Jasira lagi nya di mana dengan kata ma'ruf yang nakiroh pakai tanwin kullu ma'rufin ini betul-betul sangat mencakup. Sejalan nih sesuai dengan hadis yang tadi yang menyebutkan bahwa surga itu dengan hal-hal seperti itu, dengan amalan-amalan, dengan hal-hal yang baik yang bersifat keseharian, sehari-hari. Dan Allah menyediakan hal-hal seperti itu dengan ragam yang banyak, dengan jumlah yang banyak. Ya maka itu tadilah intinya. Apabila ada hal yang baik
lewat di depan mata, bahasa kitanya ya. Ini itu sudah lewat di depan mata, artinya jangan dilewatkan, kerjakan. Ya itulah amal soleh. Karena kalau satu dilewatkan, terus nunggu yang bagaimana? Apabila satu kesempatan beramal soleh itu datang, lalu kita abaikan, emang kita nunggu yang seperti apa sih? Mau amal soleh yang bagaimana? Yang baru mau kita lakukan. Datang lagi kesempatan, diantep. Datang lagi, dibiarkan. Tidak dilakukan. Padahal, ke surga tersebut, itu kudu karena itu, ke surga teh oleh hal-hal yang Rasulullah menyebutnya lebih kecil, mungkinnya lebih dekat, lebih kecil dibandingkan dengan tali sandal kalian. Ini benar, sangat terasa dengan hadis ini ya, bahwa untuk beramal soleh itu tidak akan kekurangan, amat sangat banyak jumlahnya, ragamnya. Bisa jadi kan setiap hari beda-beda nanti yang kita hadapi, yang kita alami. Ada saja sebetulnya amal soleh yang lewat gitulahnya, yang datang, yang lewat di depan mata. Apalagi kan dengan ayat yang ini kan, ciri ini bisa dijadikan ciri ya, ciri yang Allah tadi diantaranya ya, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan memberinya musibah. Nah, kalau menurut ayat ini kan, bagaimana cara Allah menghendaki seseorang itu kebaikan, yaitu dengan fasan nuyassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkannya. Cara memudahkannya itu adalah dengan, nah ini nih, memperbanyak, Allah memperbanyak kesempatan beramal soleh. Nah, tinggal orangnya, ini kesempatannya sudah Allah berikan lewat di depan mata. Mestinya yang benar itulah ya, seperti Abu Bakar. Setiap kali ada kesempatan beramal soleh, Abu Bakar itu selalu menjadi yang terdepan. Ya, untuk urusan beramal soleh, Abu Bakar itulah orang yang terdepan. Ya kan, hasilnya jelas. Abu Bakar itu diantara bahkan sampai sebutannya kan Abu Bakar, nama aslinya bukan Abu Bakar, Abdullah nama aslinya. Abdullah bin Utsman ya, Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah bin Utsman. Apa sih arti sebutan Abu Bakar? Abu Bakar masih tanginas bahasa orang ramah. Apa sih tanginas bahasa Indonesia itu? Tahjir. Ya, tanginas artinya selalu lebih awal, lebih awal artinya tidak pernah terdahului orang gitulah. Tara aya Abu Bakar maka pihalan batur, nggak ada ceritanya. Abu Bakar selalu yang paling depan dalam urusan beramal soleh. Nah, sampai jadi sebutan Abu Bakar. Hasilnya itu kan kita melihat hasilnya, Abu Bakar kan orang sahabat paling utama. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkannya yang ini nih, bahwa yang pertama, yang paling dulu itu masuk surga dari umatku adalah Abu Bakar. Nah, itu buahnya, itu hasilnya jelas. Ya, dari hal seperti ini ada kesempatan, wah nggak ada ceritanya, sebut nanti lah, nggak ada ceritanya Abu Bakar mengabaikan. Bukan soal besar atau kecilnya amal soleh, tapi kalau ada habak pun jaga orang tidak pernah dilewatkan, tidak pernah diabaikan. Dan itu benar kalau dalam sebutan ini sering kita mendengar, kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Ya, kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Benar untuk urusan hal seperti ini. Belum tentu Allah memberikan lagi. Apalagi kalau abaikan lagi, dibiarkan lagi, akhirnya Allah akan semakin mengurangi kesempatan beramal solehnya. Namun gitu linu kurang sunnah mah sebut nanti, ketika ingin beramal soleh Allah sudah tidak mau lagi memberikan kesempatannya. Curik lah gitu mah.